Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruang guru kita. Tentunya pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul pada hari ini, salah satunya adalah untuk mendengarkan diseminasi dari Pak Farid terkait dengan praktek baik yang sudah dirancang oleh beliau. Setelah ini saya akan bacakan susunan acara terkait dengan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembacaan Al-Fatihah bersama. Yang kedua adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Maaf, saya ralat, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan yang ketiga adalah pemaparan hasil praktek baik yang dilaksanakan oleh Pak Farid. Yang keempat, tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembacaan Al-Fatihah bersama nama. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ala man nawaina sya'ulil lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Nasor selaku Waka Kesiswaan. Kepada beliau kami persilahkan. Mau berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu siang ini sudah hadir. Insyaallah kita semua hari ini akan mendapatkan ilmu, mendapatkan imbas dari salah satu rekan kita yang telah merancang pembelajaran berbasis projectnya. Ini mungkin bisa jadi best practice, mungkin juga bisa jadi praktik baik yang bisa diambil di pelajaran kita masing-masingnya. Monggo nanti silahkan diserap hal-hal yang mungkin bisa diaplikasikan. Oh, ini cocok bisa dipakai di geografi. Oh, ini cocok bisa dipakai di bahasa Arab dan sebagainya. Ya, insya Allah akan banyak sekali manfaatnya. Dan mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu guru yang lain adalah yang akan berada di depan sini. Ya, oleh sebab itu kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, kita serap sebanyak-banyaknya ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah siap di tengah-tengah kita. Ya, semoga apa yang bisa kita serap yang disampaikan oleh Pak Farid bisa kita maksimalkan menjadi elemen yang produktif di masing-masing mapel kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Harapannya ini akan menular ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Nasor selaku Waka Bidang Kesiswaan sama Islam Sabilah Nama School. Selanjutnya sebelum kita memasuki materi, Bapak Ibu sekalian, mari kita break off statement dulu dengan yel-yel smais. 1, 2, 3, smais. Super. Who are you? We are future Islamic leader. Who are yes. Terima kasih, Anda super sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Untuk agenda selanjutnya yaitu adalah pemaparan diseminasi dari Bapak Farid SPD. MPD Pak Farid? Belum ya? SPD. Oh, SPD saja. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih untuk Pak Fatih selaku moderator pada siang hari ini. Baik, mohon izin Ibu Bapak semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Nasor selaku Waka Kesiswaan dan juga Ibu Bapak Guru SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Pertama-tama terima kasih untuk panjenengan semuanya sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada diseminasi PKG BCOK yang mana ini sudah berlangsung dari bulan September hingga Desember. Jadi cukup panjang untuk diseminasi PKG ini. Kemarin saya 1 minggu penuh berada di SDN Ketawang Gede dalam melaksanakan tatap muka. Ini dengan guru-guru olahraga mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Oke, mohon izin saya langsung mulai. Yang pertama, untuk materi yang akan saya sampaikan tentang praktik baik atau rencana tindak lanjut dari program kegiatan diseminasi PKG BCOK. Nah, ini sebenarnya saya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ananda OSIS, ya. Judulnya pun sama, ya. Insting, akan tetapi di dalamnya nanti ada sesuatu perbedaan yang saya kaitkan dengan judul yang pertama tentang sport educational model atau education model. Nah, ini adalah seluruh Ananda nantinya berbagi peran dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, karena di Sabilillah sudah ada PWG masing-masing, kemudian di SMA Sabilillah juga ada PWG SMA Islam Sabilillah Malang, maka untuk berikutnya saya mengundang panjenengan semuanya dalam rangka diseminasi SEM, ya, Sport Educational Model, dan ini yang saya terima, ya, yang saya pelajari di kurun waktu 3-4 bulan. Oke. Nah, ini profil saya. Yang pertama, saya berada di kelas 9. Ini dihuni oleh guru-guru olahraga dari SD, SMP, dan SMA. Paling banyak memang dari guru SD. Nah, yang SMA hanya saya saja kalau di kelas 9 ini. Oke, berikutnya. Nah, ini judul yang saya sampaikan tadi tentang program kegiatannya apa, untuk rencana tindak lanjutnya. Nah, yang pertama, latar belakang yang akan saya sampaikan di awal adalah tentang PJBL, ya. Insya Allah ini sudah kita laksanakan bersama dalam awal-awal kita di Sabilillah. Jadi PJBL ini sudah tidak asing menurut kita, tapi kalau dalam pembelajaran PJOK, PJBL yang dimaksud adalah seperti halnya sebagai contoh satu materi, contoh ya, senam irama. Nah, anak-anak nantinya akan merancang, ya, merancang, kemudian melakukan praktik, ya, atau berlatih dulu, kemudian Ananda mengaplikasikan. Jadi ada 3 rule, ya, 3 alur, mulai dari nanti berkelompok, kemudian membentuk gerakan-gerakan, berlatih, dan yang ketiga nanti mempraktikannya. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah hampir sama dengan sintaks apa yang kita pelajari dalam PJBL. Paper kalau nggak salah, ya. Kalau saya masih ingat paper. Yang pertama presenting, kemudian analyzing, kemudian P-nya planning, E-nya executing, dan yang terakhir adalah reflecting, ya, atau refleksi. Nah, yang kedua, nah, salah satu model yang saya ambil, ya, dari penerapan diseminasi PKG BCOK, yaitu adalah pembelajaran berbagi peran dalam
pembelajaran, yaitu dengan SEM ya, Sport Education Model. Nah, SEM adalah itu pembelajaran suatu event yang mana peserta didik nanti berkompetisi ya, berkompetisi dalam hal apa? Menyusun atau membuat organisasi dalam pertandingan. Nah, khususnya ini kita terwujudkan dalam pembelajaran PJOK. Nah, apakah nanti bisa kita pakai dalam pembelajaran Al-Quran, dalam pembelajaran sejarah? Jawabannya bisa ya, nanti disesuaikan dengan apa yang menjadi acuan dari panjenengan semuanya. Khususnya kalau dalam PJOK ya mulai dari mengorganisir sebuah event, kemudian dilanjutkan dengan siapa nanti penentuan pemainnya dan selanjutnya ya. Nah, untuk tujuan programnya yang pertama, ini pemahaman peserta didik tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Nah, ini yang harus kita garis bawahi adalah peran yang diminati. Dalam dunia olahraga itu, kalau kita ambil contoh sepak bola ya, ada sebuah pemain, pelatih, kemudian ada supporter, wasit, kemudian ada perangkat pertandingan, bahkan yang mengurus pendaftaran itu ada. Nah, nanti akan kita aplikasikan modelnya seperti itu. Jadi semuanya peserta didik mengambil perannya masing-masing sesuai bakat masing-masing. Nah, yang kedua, menekankan pembelajaran melalui pengalaman yang nyata dan situasional atau situasional ya, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang kita ketahui bersama, kalau dalam OSIS kecenderungan anak OSIS yang bergerak. Nggih, betul nggih Pak Ilham, Bu Dinda? Ya, tidak serta-merta semua peserta didik harus bergerak, sehingga ada yang main laptop atau mungkin ada yang hanya menonton saja. Nah, nanti saya melibatkan OSIS di sini dan juga pembina dalam rangka peserta didik ini berhak aktif berperan sesuai minat perannya masing-masing. Jadi tidak ada peserta didik yang hanya menjadi supporter saja, tidak. Ya, mereka berhak untuk menjadi atau ambil peran sebagai pelatih yang saya sampaikan tadi, sebagai wasit, atau mungkin menjadi pemainnya. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa mandiri. Nah, ini penting sekali untuk mengasah kepribadian Ananda dengan belajar secara mandiri. Kira-kira saya sebagai pemateri di sini, suatu misal contohkan sebagai murid, nah saya akan memilih sebagai apa? Atau cukup sebagai supporter, sebagai orang penghibur ya, dengan menyemangati Ananda yang bertanding, atau sebagai pelatih, saya mengarahkan peserta didik yang lain. Nah, kemudian gotong royong. Nah, ini satu kelas nanti meminta bantuan wali kelas yang pasti untuk mengkoordinir siapa saja Ananda yang nantinya berhak untuk menjadi pemain, wasit, atau mungkin siapapun yang bertugas yang ditunjuk oleh wali kelas masing-masing. Kemudian, nah ini kreatif murid serta meningkatkan rasa peduli, tanggung jawab dan kerjasama. Karena ini olahraga tim, otomatis sama halnya kita sebagai guru dalam menyiapkan pembelajaran, kemudian menyiapkan rapor dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, nah langkah-langkah yang pertama, nah produk utamanya nanti saya ambil satu contoh saja ya, karena nanti saya kira berbarengan dengan SKB dan juga panjenengan sibuk-sibuknya mengerjakan rapor, maka nanti kita bagi, yaitu olahraganya saya ambilnya hanya futsal saja. Nah, untuk targetnya siapa? Adalah kelas 10 hingga kelas 12, yang terutama SMA Islam Sabilillah Malang. Yang kedua, nah tantangan membuat karya dalam bentuk pertandingan untuk peserta didik dimulai dari merancang. Nah ini PJBL-nya mulai dari merancang, merorganisir dan melaksanakan.
Nah, kalau versi PJBL yang selama ini kita pakai dengan PJBL via PKG PJOK sangat berbeda. Kemudian diikuti oleh seluruh kelas serta nantinya akan mendokumentasikan kegiatan tersebut. Nah, ini peserta yang terlibat tadi sudah saya sampaikan, kelas 10 sampai kelas 12 beserta wali kelas. Nah, berikutnya yang keempat tentang pelaksanaan kegiatan, insya Allah saya jauh-jauh hari sudah menyampaikan ke Pak Ilham, kemudian insya Allah sudah diteruskan ke Bu Dinda selaku pembina OSIS Putri, ya, karena di Sabilillah putra dan putri harus kita bedakan, termasuk nanti tidak ada futsal putri maka kita prioritaskan untuk putranya saja. Nah, ini minggu yang pertama merencanakan, kemudian minggu yang kedua tentang pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, refleksi, yang keempat penyusunan laporan dan presentasi hasil. Nah, ini harus ada karena ini sangat penting sebagai bahan evaluasi, terutama untuk pembina OSIS, ya, Pak Ilham dengan Bu Dinda, agar Ananda ini bisa berpikir, ya, atau melaksanakan tanggung jawab setelah melaksanakan kegiatan penting, kemudian mempresentasikan hasilnya. Nah, nanti kita lihat kekurangannya apa yang sekiranya untuk bahan evaluasi tahun berikutnya. Nah, yang kelima untuk tempat langsung di belakang, insya Allah dimulainya pagi, tidak mengganggu atau tidak terganggu oleh hujan. Berikutnya, nah ini yang keenam, nah pembagian peran, ini siapa nanti yang akan memberikan opsi, ya, atau solusi. Yang pertama nanti yang pasti dari guru memberikan arahan dan bimbingan, kemudian siswa nanti tugasnya yang tadi, ya, merencanakan, merorganisir, melaksanakan dan mendokumentasikan. Yang ketujuh, aset yang digunakan ini ya modalnya dari manusia, sosial, kemudian agama, budaya, ada politik, kemudian fisik, lingkungan atau finansial, ya. Pasti setiap kegiatan membutuhkan finansial, ya. Kemudian mata pelajaran yang terkait ada 4. Yang pertama PPKN, Bahasa Indonesia, dan TIK. Nah, PPKN tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap sportivitas untuk Ananda, ya, dan kolaboratif. Serta untuk Bahasa Indonesia nanti dalam penyusunan laporan, dan yang TIK adalah dokumentasinya serta video pembelajarannya di dalamnya terisi di situ. Kemudian alur kegiatan ada peluncuran proyek, pengumpulan informasi, pengembangan dan umpan balik presentasi. Dan yang ke-10 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini saya mengambilnya adalah bergotong royong karena ini dibawa oleh kelas 10, 11, 12. Kemudian mandiri sesuai peran dan bakatnya masing-masing. Dan yang terakhir kreativitas. Nah, nanti dalam pelaksanaannya dibutuhkan adalah kreativitas dari Ananda masing-masing. Nah, total waktunya 4 minggu. Nah, untuk rencana evaluasi, nanti dari sekolah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap program yang sudah dilaksanakan, ya. Kemudian nanti dilaksanakan oleh guru PJOK, wali kelas, dan wakil kepala sekolah. Nah, evaluasinya apa? Meliputi partisipasi, efektivitas, dan keberhasilan program. Kemudian di evaluasi untuk peserta didik, lebih tepatnya ke angket kuesioner. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh peserta didik yang lain dalam penyusunan atau evaluasi dalam SEM, ya, Sport Education Model. Nah, ini insya Allah yang paling terakhir, Ibu Bapak semuanya, tentang kemungkinan tantangan yang nantinya akan kita hadapi. Yang pertama, penambahan olahraga yang sekiranya cocok untuk Sport Education Model, ya, atau SEM. Nah, ini barangkali nanti akan kita tambahkan, ya, olahraga misalkan basket, ya, volley, atau permainan-permainan tradisional juga diperkenankan, ya. Nah, yang kedua, nah ini partisipasi guru yang saya jelaskan di awal, karena memang panjenengan semuanya pasti sibuk dengan rapor, kemudian
kemudian SKB dan lain sebagainya. Kemudian jadwal pelaksanaan, nah ini tidak dimasukkan dalam kalender akademik ya. Meskipun nantinya akan dimasukkan di kalender akademik, akan tetapi tetap dilaksanakannya adalah setelah kita melaksanakan ujian tulis, praktek dan remedial ya, untuk Ananda yang sekiranya nanti remedi. Dan yang terakhir, nah waktu penyusunan program listing ini terlalu terkesan singkat karena memang untuk program diseminasi PKG saya sendiri, lebih tepatnya baru kemarin menginformasikan fasil saya tentang evaluasi ya, atau rencana tidak lanjut berikutnya. Tapi insya Allah sudah dikomunikasikan di jauh-jauh hari tentang rundown acaranya ya, perihal dari minggu pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Oke. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Ini nantinya bisa panjenengan pakai untuk pembelajaran Ananda panjenengan masing-masing, terutama dalam pembelajaran untuk Ananda. Sekiranya apa yang masih bingung Ananda, panjenengan semuanya, mohon maaf, bisa panjenengan tanyakan. Tapi sebelum itu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Pak Farid semuanya. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maaf saya ulangi, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian bisa langsung angkat tangan kemudian menuju ke depan karena keterbatasan mikrofon ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Pak Pras. Pak Pras, oke. Silakan Bapak bisa maju ke depan. Kebetulan Pak Pras ini mengajarnya PKN sehingga mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan PKN-nya nih Pak Pras, seperti itu. Monggo bisa disampaikan langsung. Permisi Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak Farid atas ilmunya yang luar biasa yang ingin saya tanyakan. Permisi. Iya, begini Bapak, ini tadi kan melibatkan banyak sekali pihak ya, ada siswa, ada TNI, ada guru, mungkin juga ada banyak petugas kebersihan dan lain-lain begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar untuk saya ini bagaimana cara membagi peran dari pihak-pihak ini dalam penerapan sport education model. Sudah begitu saja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Mohon maaf Pak. Ya. Terkait dengan pertanyaannya, saya ulangi kembali Bapak Farid. Bagaimana jika seluruh elemen sekolah itu berpartisipasi, bagaimana penerapannya ketika semisal untuk program ini gitu ya, di sport educational model seperti itu nggih Bapak Pras. Baik, terima kasih. Monggo kepada Pak Farid bisa dijawab. Terima kasih Pak Fakih. Baik, pertanyaan yang bagus dari Pak Pras. Terima kasih Pak Pras. Ini untuk bahan ke depan ya, perihal peran ya, berbagi peran. Nah, ini caranya seperti apa? Untuk yang peserta didik pastinya nanti akan diarahkan oleh wali kelas. Nah, nanti wali kelas akan saya bantu untuk apa saja tugas-tugas yang kemungkinan diberikan untuk peserta didik. Yang pertama, tugas-tugasnya meliputi dalam olahraga ya, biasanya kita di awal ada tentang technical meeting ya. Nah, nanti setiap wali kelas mengirimkan 1 hingga 2 peserta didik untuk mengikuti technical meeting tersebut. Nah, berikutnya untuk
merupakan peran yang lain seperti pemain, kemudian supporter, kemudian pelatih, hingga sesi perlengkapan dokumentasi harus disediakan oleh wali kelas masing-masing. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Pras juga tentang bapak kebersihan, kemudian tenaga kependidikan, sebagai contoh Pak Lutfi ya, yang ahli IT. Nah, nantinya Pak Lutfi ini pastinya akan mendokumentasikan atau membuat video ya, berupa membuat video dan foto dokumentasi ya. Kalau Pak Lutfi sudah nggak bisa diragukan lagi ya, kualitasnya sudah bagus dalam pembuatan video dan fotonya. Bisa jadi nanti juga dibantu oleh Pak Pras ya. Ini 11-12 sebenarnya sama Pak Lutfi ya. Nah, ini tentang pembuatan foto dan video. Kemudian bapak-bapak kebersihannya untuk apa? Nah, untuk di lapangan belakang biasanya kalau cuacanya hujan, nah mungkin nanti peran dari bapak kebersihan adalah membersihkan lapangan yang kemungkinan tergenang air ya, atau sampah-sampah yang sekiranya berada di lapangan nantinya akan juga dibersihkan oleh bapak-bapak kebersihan ya. Kemudian termasuk tenaga kependidikan, bukan hanya Pak Lutfi, nanti ada Pak Amin ya. Pak Amin sebagai lebih tepatnya sebagai tempat pembuatan atau peserta masuk ya, apa istilahnya, peserta masuk kemudian membuat presensi ya, termasuk screening pemain. Nanti juga ada lagi ya dari anggota OSIS atau peserta didik yang lain yang sudah ditugaskan ya. Itu Pak Pras perihal jawaban berbagi peran ya untuk sport education model ya. Nah, sementara itu Pak Fakih yang bisa sampaikan ke Pak Pras, barangkali saya kembalikan ke panjenengan. Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak, Pak Pras? Sampun sudah terjawab, ya? Baik, terima kasih semuanya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Menjelang asar kita, sebelum asar mungkin bisa mungkin ada yang ditanyakan kembali terkait dengan sport educational model. Sampun, tidak ada lagi. Tidak ada, mungkin Bapak Farid mungkin sudah cukup jelas. Mungkin masukan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada masukan terkait dengan umpan balik. Iya, atau umpan balik terkait dengan sport education model atau biasa disingkat dengan SEM. Ada masukan Bapak Ibu? Ada umpan balik? Ya, terima kasih. Monggo Pak Nasr bisa ke depan. Terima kasih Pak Farid. Masukan dari saya juga perlu melibatkan teman-teman PMR ya, agar tidak ada cedera berat dan sebagainya. Itu saja Pak Farid. Baik, terima kasih Bapak Nasor. Masukan dari atau umpan balik dari Bapak Nasor yaitu terkait dengan penglibatan dari Ananda PMR. Begitu. Kalau ada lagi mungkin Bapak Ibu terkait dengan masukan atau umpan balik. Kalau dari saya sendiri Pak Farid mungkin nanti bisa ditambahkan organisasi terkait, atau mungkin Ananda kita sudah banyak terlibat di bidang fotografi, mungkin bisa dilibatkan untuk bidang dokumentasinya tadi. Jadi jangan khawatir untuk Ananda seperti itu. Oke, itu masukan dari saya sendiri. Mungkin ada masukan yang lain Bapak Ibu? Sampun? Baik, terima kasih karena waktunya kita sudah mepet dengan sholat asar. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kami mengucapkan terima kasih. Harapannya ke depannya mungkin setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan di mata pelajaran masing-masing. Harapannya ambil yang baik dan buang yang buruk. Ambil yang bisa kita terapkan. Semoga kita bermanfaat bagi semuanya ya. Semoga yang disampaikan Pak Farid sudah bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, itu saja dulu. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.